Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ke-8 ini kita akan melanjutkan topik sebelumnya, yaitu topik bunga. Nah, pada minggu ini kita akan fokus untuk praktikum topik bunga majemuk. Nah, pada praktikum kali ini kalian akan diminta untuk mampu menelaah bagian-bagian bunga majemuk, tipe maupun karakteristiknya. Nah, pada hari ini nanti untuk cara kerja maupun tujuan dari praktikum pada hari ini akan disampaikan oleh praktikan kita pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM 20101192200031 dari program studi Pendidikan Biologi angkatan tahun 2020. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai topik bunga majemuk dan bagian-bagiannya. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menelaah karakteristik bagian-bagian dan tipe dari bunga majemuk. Jadi di sini alat dan bahan yang kita gunakan, alatnya berupa pisau kecil atau cutter, dan bahan yang digunakan yaitu bunga anggrek tanah atau Spathoglottis plicata. Pertama, kita akan mengidentifikasi bunga berdasarkan dari perbungaannya. Bunga anggrek tanah atau Spathoglottis plicata merupakan bunga dengan tipe majemuk, berbentuk tandan, dan tata letaknya terletak pada ujung batang atau flos terminalis. Dikatakan bunga majemuk karena pada satu batang tumbuh banyak bunga. Selanjutnya, pada bagian kaliks atau kelopak bunganya, kita lihat di sini terdapat 3 daun kelopak atau sepal, di mana satu sepal di bagian atas dikatakan sepal dorsal dan dua daun kelopak yang berada di bawah dikatakan sepal lateral. Kemudian untuk mengetahui apakah antar sepalnya ini berlekatan atau terpisah, maka kita akan petik satu bunganya. Nah, kemudian kita lihat warna dari sepalnya berwarna ungu. Untuk memastikan apakah antar sepalnya berlekatan atau terpisah, maka kita akan cabut satu daun kelopaknya atau sepalnya. Setelah dicabut, ternyata sepalnya tidak merusak sepal yang lain, maka dikatakan polisepal atau tidak saling berlekatan atau terpisah. Kemudian selanjutnya kita akan mengidentifikasi bagian korola atau mahkota bunganya. Dapat kita lihat terdapat dua daun mahkota atau petal yang juga berwarna ungu. Untuk menentukan apakah petalnya ini berlekatan atau terpisah, maka akan kita petik bunganya. Setelah dicabut satu petal, ternyata petal yang dicabut tidak merusak petal yang satunya. Maka dapat dikatakan antar petal itu saling berpisah atau polipetal. Bagian terakhir yang diamati yaitu andresiumnya. Di sini terlihat andresiumnya berupa benang sari atau stamen yang berwarna kuning dan berjumlah 2. Pada bagian ginesium, untuk melihat bakal bijinya, kita akan membelah dasar bunga dari anggrek tanah terlebih dahulu. Setelah dibelah, dilihat banyak bakal biji dari bunga anggrek tanah seperti ini. Maka dikatakan jumlah dari bakal biji anggrek tanah ini tak terhingga. Karena bunga anggrek tanah memiliki 2 alat reproduksi, yaitu andresium yang berupa benang sari dan ginesium yang berupa bakal biji, maka berdasarkan kelengkapan bunganya dikatakan bunga anggrek tanah atau Spathoglottis plicata merupakan bunga lengkap. Setelah mengidentifikasi dan menelaah bagian-bagian tipe dan karakteristik bunga majemuk, yaitu bunga anggrek tanah atau
Spathoglottis plicata, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bunga anggrek tanah merupakan bunga dengan tipe majemuk berbentuk tandan, di mana letaknya terletak pada ujung batang atau clos terminalis. Dengan bagian-bagiannya yaitu 3 sepal, 2 petal, dan 2 alat reproduksi, yaitu andresium berupa benang sari yang berjumlah 2, dan ginesium yang berupa bakal biji yang jumlahnya tak terhingga. Maka dapat dikatakan bunga anggrek tanah atau Spathoglottis plicata merupakan bunga yang lengkap. Demikian video ini saya buat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian selesai melaksanakan pengamatan, maka yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah memasukkan data hasil pengamatan kalian pada tabel hasil pengamatan yang formatnya akan dibagikan oleh asisten praktikum di kelas masing-masing. Kemudian setelah selesai tahap tersebut, yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah menganalisis data. Nah, pada analisis data ini kalian akan diminta untuk menjabarkan hasil pengamatan kalian dan membandingkannya dengan literatur yang relevan. Tahap terakhir yang harus kalian lakukan adalah membuat kesimpulan. Buatlah kesimpulan secara singkat, jelas dan padat, dan dibuat dalam poin-poin penting. Nah, setelah itu persiapkanlah bahan-bahan praktikum yang harus kalian bawa minggu depan. Demikianlah praktikum pada minggu ini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.